Jadi Asadia kurang lebih umurnya kalau berdiri tahun 1930 itu berarti umurnya berapa? 92 tahun. 92. Dan itu bertahan sampai sekarang. Nah, murid-muridnya itu sampai santrinya sekarang itu di pusat aja ya, cabang-cabangnya kan sampai 360 se-Indonesia. Ada satu Malaysia. Kalau begitu Asadia punya andil di Republik ini. Betul. Jadi yang berjuang tentang kemerdekaan itu termasuk ulama-ulama Asadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Harian Rakyat Sulsel. Saya Alif, host kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang persiapan Muktamar Nasional ke-15 Pesantren Asadia, langsung dengan Ketua Panitia Muktamar Nasional ke-15 Pesantren Asadia, Haji Bunyamin Yapid, LCM. Selamat datang, Pak Haji. Selamat datang. Jadi Pesantren Asadia Sengkang Kabupaten Wajo ini salah satu, bahkan bisa dibilang pesantren tertua di Sulawesi Selatan. Dia sendiri didirikan sejak tahun 1930 kalau tidak salah, Pak Haji. Dalam waktu dekat akan menggelar Muktamar Nasional yang ke-15-nya, di mana pelaksanaannya akan dipusatkan di Kabupaten Sengkang, di Pondok Pesantren sini tanggal 11 ya kalau tidak salah, Pak Haji. Tanggal 10 ya, tanggal 10. Jadi kali ini kita membahas sejauh mana persiapan dari panitia sendiri mempersiapkan Muktamar kali ini, apalagi beberapa tokoh nasional direncanakan atau dijadwalkan akan menghadiri Muktamar Nasional kali ini. Saya persilakan ke Pak Ketua Panitia. Baik, terima kasih Rakyat Sulsel yang telah menjamu kita di podcast Harian Rakyat Sulsel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar tak semua? Semoga kita sehat semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tentunya saya berterima kasih ke teman-teman Rakyat Sulsel, ternyata para pecinta Rakyat Sulsel dan seluruh umat. Dan izinkan saya, para guru tak semua Pondok Pesantren Asadia, para sahabat-sahabat alumni, saya kebetulan diamanahkan guru tak Pondok Pesantren Asadia Pusat menjadi Ketua Panitia Muktamar yang ke-15 Pondok Pesantren Asadia. Saya juga tidak paham atas dasar kriteria apa yang membuat saya dipilih menjadi ketua. Ya, ini bagi saya sebuah amanah yang luar biasa dan tantangan dan tentunya kebanggaan. Kenapa? Mengurus event Muktamar nasional, apalagi mengurus ulama itu kan sesuatu kebanggaan yang luar biasa ya. Ya mungkin insya Allah jalan ini menjadi hidup saya berkah, tentunya pekerjaan-pekerjaan saya dan keluarga berkah insya Allah. Amin. Nah, sebelumnya kita harus tahu semua, dan mungkin kita sudah tahu semua, bahwa tadi sudah disampaikan bahwa Asadia ini adalah salah satu pondok pesantren yang pertama di Indonesia Timur tentunya, 1930, dan itu didirikan oleh Al-Alimul Allama Kiai Haji Mama As'ad ya. Jadi beliau adalah, ya kita bisa baca biografi beliau yang sangat panjang. Beberapa alumni kita, alumni Asadia sudah menulisnya, itu luar biasa. Di sini kita tidak membicarakan begitu banyak, hanya penggal saja dari cerita hidup beliau, bagaimana beliau sampai di Asadia. Awalnya Asadia kan namanya MAI, Madrasah Arabiyatul Islamiyah. Kemudian setelah Al-Alimul Allama Kiai Haji Muhammad As'ad meninggal, para murid-muridnya bersepakat, termasuk Guru Ta Abdurrahman Bodale, Dawi Ismail dari Sopeng, Guru Ta Inus Martan, Junaid Ismail dari Bone, itu sepakat Asadia ini dinisbahkan ke namanya beliau, menjadilah Asadia. Dan bagi saya itu pernah saya berpikir, ulama dulu itu begitu karismatiknya, tapi dia masih memikirkan organisasi dan hebat di organisasi. Dia meninggalkan kita yang namanya muktamar, ya kan?
muktamar bagi saya itu adalah peninggalan ulama, khususnya ulama Bugis, ulama Asadiyah, yang mungkin anak muda sekarang, anak-anak sekarang itu berpikir, ya kan, kok bisa ada muktamar itu kan. Nah, itulah hebatnya ulama dulu. Dia tidak hanya ahli agama saja, ternyata dia juga organisator. Dan mungkin kita semua alumni Asadiyah, orang Asadiyah itu bisa berbangga ya. Kenapa? Bahwa kita punya guru itu yang silsilah keilmuannya itu sampai kepada Rasulullah SAW, dan dia juga organisator. Nah, maka muktamar ini yang ke-15, kalau ke-15 kali 5 tahun itu kan 75 tahun. 75. Berarti sudah 75 tahun ini kita bermuktamar. Hampir sama tua Indonesia. Ya, asalnya kan tadi dikatakan disampaikan 1930. Berarti belum merdeka Indonesia kan? Sudah ada. Nah, ini perlu kita sampaikan bahwa kalau begitu Asadiyah punya andil di Republik ini. Betul. Jadi yang berjuang tentang kemerdekaan itu termasuk ulama-ulama Asadiyah. Murid-muridnya Al-Alimul Alama Ki Haji Muhammad Asad itu pejuang-pejuang, termasuk Guru Abdurrahman Bodale yang sekarang yang mendirikan DDI. Itu kan teman-teman alumni DDI kan berusaha bagaimana memperjuangkan Guru Bodale ini menjadi pahlawan nasional. Betul. Ya kan? Padahal itu beliau muridnya Guru Muhammad Asad, dan memang bukan hanya Guru Bodale, beberapa termasuk Ki Haji Hamzah Badawi waktu itu banyak. Ya. Murid-murid beliau itu termasuk pejuang kemerdekaan. Jadi Pondok Pesantren Asadiyah itu bukan hanya medan dakwah saja, mengajar kitab kuning, mengajar dakwah, tapi dia juga berjuang untuk kemerdekaan, ya kan? Berarti kalau begitu Asadiyah ini, makanya di muktamar ini kita menyusun tema tentang wasati Asadiyah. Jadi Asadiyah kurang lebih umurnya kalau berdiri tahun 1930 itu berarti umurnya berapa? 92 tahun. 92. Dan itu bertahan sampai sekarang. Nah, murid-muridnya itu sampai santrinya sekarang itu di pusat aja ya, cabang-cabangnya kan sampai 360 se-Indonesia. Ada satu Malaysia. Kemarin saya dengar terakhir kurang lebih 500 pasti. Ya. Jadi ada satu Malaysia. Oh ya. Daerah tahu. Artinya memang Asadiyah ini di hati umat. Karena Asadiyah ini beda dengan pesantren lain. Kalau pesantren, misalnya saya punya pesantren, misalnya kalau saya misalnya meninggal, siapa yang gantikan saya? Biasanya anaknya, besannya, ya. menantunya. Tapi pesantren Asadiyah kan tidak. Pesantren Asadiyah ketua umumnya dipilih melalui muktamar. Model organisasi memang Pak. Ini milik umat. Pesantren ini milik umat. Itulah saya bilang ulama dulu ini meninggalkan kita muktamar tuh, masya Allah. Mungkin sepintas kita berpikir ini hanya pemilihan. Padahal kalau kita gali secara mendalam itu, ini pesantren masya Allah, pesantren yang ketua umumnya dipilih oleh umat. Secara kalau kita kaji mendalam ya, ini kan di dalam ini kan ada sumbangan umat, bantuan umat. Tidak mungkin lo jadi milik pribadi. Betul. Ya kan? Nah, maka biasa saya katakan berinvestasi di Asadiyah itu aman dan berlaku panjang. Kalau misalnya saya punya pesantren, itu tadi kalau saya meninggal, kalau saya masih hidup mungkin masih jalan itu kan? Ya. Jalan investasinya masih jalan pesantrennya. Kalau saya meninggal, kalau nggak ada generasi saya yang bisa lanjutkan, bagaimana amal jari orang? Nah, maka Asadiyah sudah teruji 93 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. Iya kan? Hampir seabad. Berarti kalau kita menyumbang di Asadiyah, berinvestasi Asadiyah itu pasti banyak, pasti ini terurus. Kenapa?
alumni Asadia itu di seantero dunia pun ini, dimanapun itu pasti kecintaan Asadia itu pasti ada, kecintaan Asadia itu sama Asadia itu pasti ada, pasti tinggi malah. Nah, kita melihat di itu tadi perjuangan Asadia sejak 1930 bukan hanya menjadi mengajar kitab kuning pesantren, tapi juga berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini. Artinya kalau kita berbicara begitu, berarti Asadia ini punya saham di Republik ini, Ya. punya saham di Republik ini. Nah, inilah para penentu kebijakan harus semoga mengetahui bahwa Asadia itu punya andil, punya saham di Republik ini dalam hal perjuangan. Apabila menyusun anggaran, menyusun bantuan, sebenarnya Asadia itu bukan bantuan sebenarnya. Memang dari segi saham, kalau kita punya perusahaan, kan ada bagi hasil tuh. Ya, ada. Ya, kalau misalnya tuh Asadia harusnya dapat, karena guru-guru kami pejuang. Dan ini bisa kita pastikan juga bahwa yang namanya aliran terorisme radikal itu tidak di Asadia. Kenapa? Dari dulu gurunya pejuang kemerdekaan, masih dia menghancurkan negara? Nggak mungkin, ya kan? Itu pasti tidak mungkin. Jadi boleh saya katakan kalau ada alumni Asadia yang mengajar di pondok itu, insya Allah wasatiyah, dakwah wasatiyah, moderasi beragama, insya Allah pasti diajarkan di tempat itu. Nah, mungkin ada beberapa pesantren atau sekolah, saya tidak mengatakan pesantren, mungkin ada sekolah, pernah kan kita lihat di YouTube kan ya, tidak hormatlah sama bendera Indonesia, bendera hormat itu bid'ah, ya kan? Asalnya tidak seperti itu. Kenapa? Dia memperjuangkan merah putih kok, ya kan? Nah, karena saya ditanya bagaimana persiapan panitia muktamar, dari histori tadi ini, dari narasi yang saya sampaikan tadi itu, berarti kami panitia ini bekerja bukan hanya seremoni saja. Kita ini bekerja naluri, kita ini bekerja dari hati, karena yang kita urus ini adalah ulama, yang kita urus ini adalah amanah umat, ya kan? Yang kita urus ini adalah pondok pesantren, dan boleh kita katakan mungkin satu-satunya di Indonesia muktamar pondok pesantren ada di Asadia. Betul. Maka ada salah satu alumni terbaik Asadia, profesor, dia pernah katakan bahwa Asadia ini sudah saatnya dinasionalkan namanya. Karena kita memang itu betul, karena tokoh kita sudah banyak tokoh nasional. Imam Besar Istiqlal, Profesor Gurutta, Profesor Nasruddin itu kan tokoh nasional. Pak Dirjen Bimas, Ketua PWNU Sulsel, dan beberapa alumni Asadia yang menjadi visiting profesor di negara-negara Asia Tenggara ini, termasuk Brunei. Itu masih banyak lagi yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu di tempat ini, ya kan? Jadi Asadia sudah banyak tokonya nasional, namanya ini sudah harusnya jadi nama nasional juga. Maka event muktamar ini, saya berterima kasih kepada teman-teman rakyat Sulsel. Mudah-mudahan dari podcast Rakyat Sulsel ini bisa menjadi iklan, menjadi informasi kepada masyarakat, kepada umat yang belum tahu tentang Asadia, ya. Jadi begitulah Asadia. Asadia setiap 5 kali setahun mengadakan muktamar, dan insya Allah muktamar kali ini, insya Allah teman-teman IKKAS Jakarta, terima kasih banyak dari tempatnya saya ungkapkan, teman-teman IKKAS, DPP IKKAS, dan seluruh IKKAS yang ada di tanah air ini, saya ucapkan terima kasih karena alumni ini, para alumni bergerak, ya, apa bergerak secara individu, apa bergerak secara organisasi alma mater. Itu saya ucapkan terima kasih banyak, berpartisipasi luar biasa. Dan tokoh-tokoh Asadia tentunya, guru-guru Asadia, saya berterima kasih banyak. Itu dengan gagasan guru-guru tak semua, insya Allah
kita jadwalkan Muktamar ke-15 ini yang di Kota Sengkang, Kabupaten Wajo 10 sampai 13 November 2022 itu dihadiri Wapres yang akan membuka. Insya Allah ini tentu diundang langsung oleh Guru Tak Imam Besar Istiqlal dan beberapa tentunya menteri kabinet kerja dan termasuk Pak Menteri Agama, mungkin Pak Kapolri mungkin juga datang ya, dan menteri kita tentunya menteri Pak SYM, Pak Syahrul ya, itu kan dan beberapa teman-teman DPR RI, insya Allah. Jadi kita ingin, bagi saya penitia ini, diamanahkan penitia ini bagaimana membuat acara ini sukses dan tentunya kelas nasional yang memang bisa dihadiri oleh Wapres, bukan hanya sekedar acara pondok pesantren saja, tapi memang kita coba membuat acara yang ya level nasional lah, dan sudah ada beberapa alumni yang berpartisipasi untuk menyukseskan acara ini ya. Jadi persiapan kita sampai hari ini boleh kita katakan ya 80% lah ya. Tinggal kita bagaimana berdoa, kita minta ya, tentunya doa juga kita tentu harapkan doa bagaimana acara ini sukses. Siap. Dan melahirkan ide-ide baru untuk kemajuan satu abad Asadiyah selanjutnya. Siap. Jadi usia 90 tahun lebih ini bukanlah termasuk bisa dibilang waktu yang sangat singkat bagi eksisnya sebuah pondok pesantren, sepikir Pak Haji. Terus selama ini kan orang yang diketahui oleh masyarakat yang namanya muktamar, itu dalam agendanya salah satunya mungkin memilih ketua yang baru. Yeah. Jadi dari Pak Ketua Panitia sendiri, selain target untuk memilih ketua yang baru ini, apalagi yang menjadi target selain memilih ketua, termasuk kendala, mungkin ada kendala mungkin dalam proses persiapan muktamarnya ini, Pak Haji. Kendala sih mungkin tidak ya, karena tentu memang kita memilih ketua umum, tapi tidak memilih ketua umum pondok pesantren tidak seperti memilih pimpinan parpol, ya kan? Beda model Pak. Jadi itu masih tentu ada tradisi pondok pesantren yang sangat didahulukan. Itu ada adab-adabnya. Ya, tidak seperti itu tadi saya katakan bahwa tidak seperti memilih ketua umum, tetap itu pasti agendanya itu, tapi tidak seperti memilih tadi itu, ya kan? Yang harus bergesekan, enggak. Itu jauh dari situ. Model suara terbanyak? Ya, selamanya aklamasi, ya kan? Nah, adalah adabnya yang mungkin saya tidak bisa ungkapkan di tempat ini begitu, karena Asadiyah ini saya alumni Asadiyah, saya 6 tahun di Asadiyah, jadi boleh dikatakan ilmu alat saya tentang tata bahasa Arab itu saya pelajari di Asadiyah, karena Asadiyah kan terkenal ilmu alatnya itulah. Jadi saya pernah katakan bahwa kita ini kayak montir, orang yang sekolah itu kayak montir. Jadi bagaimana montir itu banyak alatnya, itu nanti bagus cara kerjanya, ya kan? Ya. Kenapa mungkin di bengkel yang berbrand, katakanlah Toyota, katakanlah menyebut merek, itu kenapa misalnya montirnya bagus-bagus, hebat-hebat, karena alatnya bagus, didukung alat. Nah, ini dia saja begitu, ilmu alat insya Allah bagus. Maka apabila anak-anak ini keluar, alumni ini keluar ke tempat lain, insya Allah dengan mudah. Kenapa? Dia punya alat. Betul. Ya kan? Dia punya alat. Dia bisa kembangkan kemana-mana. Kenapa? Dia punya alat. Ya kan? Ya. Nah, jadi itu keunggulan Asadiyah. Yang kedua, Asadiyah itu
mengajarkan akhlak yang luar biasa. Saya pernah katakan bahwa tidak ada mungkin pesantren Asadiyah itu yang memanggil gurunya itu tuan. Ya. Jadi natana puangi guruna. Ya. Kalau misalnya pesantren lain mungkin mengambil ustadz. Di Asadiyah tidak. Ya bisa memanggil ustadz itu kalau selepal, misalnya saya selepal dengan Alif, saya panggil ustadz. Jadi dia bisa memanggil ustadz itu yang selepal. Ya. Jadi kalau dia di atas tingkat, kita harus panggil guru tak. Beda ya. Ya. Beda dengan. Jadi yang kalau saya panggil Alif sebagai ustadz itu selepal. Kalau misalnya Alif lebih tua dari saya, pernah mengajarkan saya panggil guru tak. Meskipun misalnya saya sudah profesor misalnya, Alif belum, saya panggil tetap. Itulah adab-adab akhlak biasa, dia memanggil guru saja luar biasa. Dan itu kan bersumber dari ungkapan Ali, man 'allamani harfan, siapa yang mengajarkan saya satu huruf, itu dianggaplah saya hamba. Nah puatan itu, nah itu sesuai dengan kearifan lokal. Sengkang kan memanggil orang pung, ya kan? Maka saya kalau misalnya Pak Daswar itu, Ustaz Daswar saya panggil pung, itu kearifan lokal Sengkang situ, ya kan? Jadi sesuai, ya kan, kearifan lokal dengan yang ada garis-garis yang telah diungkapkan oleh Sayyidina Ali, dan itu ada di Asadiyah. Itu Asadiyah. Jadi dengan akhlak-akhlak begitu, ya itu tadi, ya muktamar ini ya bukan seperti muktamar parpol, muktamar enggak. Nah, ya kan? Karena ada adab-adab tertentu, memang kita akhlaknya itu saya bisa katakan bahwa pondok pesantren Asadiyah itu di samping mengajarkan ilmu, anak-anak kita itu, guru-guru kita itu mengajarkan luar biasa akhlak. Dan itu boleh kita lihat kalau misalnya di UIN Alauddin dulu namanya ini. Dulu cara membawa buku saja alumni Asadiyah dengan alumni itu beda. Betul. Nah, kalau ada dulu mahasiswa bawa buku, nah kasih begini, nah kok bona itu alumni Asadiyah. Di bawah. Nah, bukan di bawah, di sini tidak ada. Ada juga di bawah itu, Ustaz. Ah, kalau di bawah itu bukan. Itu dulu cirinya. Itu dulu cirinya. Itu adab-adab biasa dia. Ya, itu dulu ya. Dan itu harus bertahan. Ya. Saking kentalnya ya itu kan adab di Asadiyah ini. Jadi itu kan yang bikin bertahan pondok pesantren itu. Artinya begini, kalau kita jalan-jalan ke Asadiyah, mungkin pesantren modern sudah banyak, infrastrukturnya yang luar biasa, bagusnya gedungnya, ya baguslah. Di Asadiyah mungkin di tengah keterbatasan gedung, tapi dia bisa melahirkan tokoh-tokoh begitu loh. Ya kan? Nah, inilah keunikan. Jadi kadang misalnya ada pesantren modern, si A, si B, si C datang ke sana, hebat sekali gedungnya, kayak Hotel Bintang 5 misalnya di Jawa Barat. Saya pernah datang di situ, ada pesantren 99 hektar luasnya. Itu kayak hotel itu, ruangannya kayak hotel betul. Ruangannya itu kayak Hotel Bintang 5. Sementara kalau kita datang saja, itu sangat sederhana sekali infrastrukturnya. Apa yang saya katakan? Ya, apakah di sana lebih hebat? Belum tentu. Kalau di sana mungkin gedungnya bagus, ya itu tadi mungkin karena ada sedikit kepribadian, meskipun milik umat, tapi ada sedikit kepribadian. Hanya memperbaiki, tapi kan yang mau isi nanti juga kan generasinya. Ya kan? Kalau dia saja enggak. Jadi sangat agak susah, agak berat perjuangan memperbaiki sesuatu yang bukan milik tak. Ya kan? Ya. Membangun sesuatu yang bukan milik tak. Itu berat, tapi kapan ada yang melakukan itu orang luar biasa. Ya, jadi boleh saya katakan Asadiyah itu kalau kita membangun itu adalah pintu-pintu husnul khatimah. Kenapa? Ini kita perbaiki, bukan milita. Dan siapa yang melakukan itu? Itu orang langkah. Ya kan?
Jadi memang murni untuk kebaikan untuk bersama. kebaikan umat di masa yang akan datang. Karena kita perbaiki bukan milita. Kalau misalnya pesantren saya gedungnya bagus, ya mungkin karena itu milik saya, ya kan? Yang harus nanti ketuanya harus dari generasi saya. Jadi kalau diperbaiki dengan infrastrukturnya yang berbintang 5 itu wajar. Saya tidak, bagi saya tidak terlalu bangga, itu biasa. Tapi kalau memperbaiki infrastruktur pondok pesantren Asadiah kemudian sangat mewah, itu baginya luar biasa. Kenapa? Bukan miliknya diperbaiki. Betul. Kan? Betul. Nah, inilah saya dari sini mengajak umat. Ya, kalau kita ingin berinvestasi dan sangat, bukan berarti tempat lain tidak bagus. Ini sudah teruji 93 tahun. Ya kan? 93 tahun dan masih terurus dan masih eksis. Pondok pesantren menurut data kemarin Asadiah itu muridnya itu 2.700 dari semua tingkatan, dari TK sampai mahasiswa kalau nggak salah itu 2.700 santri pendaftar baru Tahun ajaran baru ini. iya itu tanpa kita mungkin buka brosur buat apa ya kan. Nah itu Jadi bisa dibilang Asadiah ini salah satu pesantren yang memang mengawal keutuhan umat. Kalau saya secara eksplisitnya seperti itu mungkin. Jadi ya boleh saya katakan juga bahwa kalau ada yang bukan hanya di Asadiah, bukan karena itu anak-anak di situ kan multi talenta. Anak-anak yang masuk itu kan multi talenta, bukan hanya yang ahli bahasa Arab, bukan. Oh iya. Iya kan? Bukan sekedar ada yang sekarang kan ada tokoh partai, ada tokoh partai, ada anggota dewan, ada orang segala setia alumni pesantren. Jadi ini menuju misalnya 2024 mau cari kadar ya di Asadiah itu banyak. Berarti tidak melulu agama yang diajarkan, Ustaz. Kitab kuning saja dibaca, apalagi yang buku bahasa Indonesia itu lebih mudah lah. Al-Quran saya dihafal. Makanya saya pernah katakan begini, kalau berbicara tentang legislatif ya, itu pekerjaan 1 minggu itu dibaca itu undang-undang 1 minggu dibaca itu kan tidak ada baris kan bahasa Indonesia gitu. Al-Quran saja dihafal, kitab kuning saja dipahami. Artinya kalau ngambil aturan-aturan perda apa kan, dulu 1 hari di situ di atas sajadah baca paham lah itu. Jadi tidak susah. Yang susah ini ada pelajaran yang susah-susah kita sudah lewati. Betul. Kan? Pelajaran susah dilewati di Asadiah. Ini enggak susah lah itu. Siap. Ya, terakhir Pak Haji, buat alumni, pesannya dari Pak Haji selaku ketua panitia buat alumni, apa yang menjadi pesan atau himbauan Pak Haji untuk mensukseskan muktamar mendatang? Muktamar Asadiah ini saya bisa berbangga sama sahabat-sahabat alumni dengan doa-doa para guru tak. Muktamar Asadiah ini kalau kita lihat logonya itu logo muktamar itu salah satu falsafahnya itu adalah menghimpun untuk bermusyawarah, duduk bersama untuk bermusyawarah. Ada juga yang tafsirkan bahwa ini Asadiah di backup, dilindungi oleh para alumni. Acara muktamar ini dilindungi oleh para alumni. Konsep gotong royong. Ya, diantaranya itu maksudnya sampai hari ini bantuan misalnya dari pemerintah itu boleh dikatakan dari segi finansial hampir sampai hari ini belum ada. Ya, sampai hari ini belum ada. Dari mana? Dari para alumni. Ya kan? Sampai hari ini belum ada. Mungkin besok ada. Tapi sampai hari ini belum ada. Jadi saya berterima kasih ke sahabat-sahabat alumni. Kita namanya ada koin muktamar. Tapi ini namanya koin. Kalau image-nya tuh koin kan uang receh masuk. Uang receh. Tapi ini enggak. Ada yang menyumbang ratusan. Bayangkan coba ratusan masuk uang celengan, uang koin, ya kan? Ada yang menyumbang sapi masuk celengan, ya kan? Masuk koin. Jadi betul-betul ya. Jadi apa? Saya pernah katakan kemarin ada guru kita itu, guru saya itu, guru umat. Dia istiqomah sekali. Dia sangat rajin mengajar. Yang kemarin tutup usia beberapa 1 minggu 2 minggu yang lalu.
Dia pernah katakan, karena dia rajin sekali mengajar, dia katakan, ya tumirun alika puang Allah Ta'ala, jadi itu nerwak bireng kuasa dia. Diberikan kelebihan ilmu oleh Allah, maka kelebihan ilmu ini dipakai untuk kuasa dia. Ini menjadi pelajaran ke saya, dan mungkin ini teman-teman alumni juga sudah merasakan mungkin ya, bahwa apa yang kita miliki itulah yang kita sumbangkan di dia. Jadi seperti saya misalnya kurang ilmu saya, tapi ada titipan sedikit rezeki dari segi finansial yang dititipkan Allah ke saya, itulah saya bawa ke dia meskipun tidak banyak. Jadi mungkin ada teman alumni tadinya punya sapi banyak, dikasihlah untuk muktamar ini. Ada alumni Asadia punya ahli seni tari, disumbangkan ke Asadia, mengajarkan seni tari kolosal, bagaimana perjuangan Asadia, guru-guru tak dulu dalam perjuangan agama dan kemerdekaan. Kemudian ada alumni yang mungkin peternak, menyumbangkan telur. Itulah muktamar ini, koin muktamar itulah. Jadi saya terima kasih banyak teman-teman alumni. Bahkan yang luar biasa kemarin itu masih mahasiswa menyumbang. Identiknya mahasiswa ini kan masih butuh kiriman. Ya kira-kira begitu ya. Kemarin saya menerima dari Dewa mahasiswa itu 1 ekor sapi untuk disumbangkan untuk konsumsi pada saat muktamar. Itu kan luar biasa dan menjadi inspirasi kita. Ini yang mahasiswa yang masih mengandalkan kiriman, toh masih bisa menyisihkan tabungannya itu dengan membangun, mengumpul dengan para teman-temannya. Bagi saya, ya itu yang kita harapkan. Artinya jangan ada monopoli berkah, karena itu berkah, pasti berkah hidup kita. Kenapa? Yang kita urus ini pondok pesantren milik umat. Yang kita urus ini ulama. Ulama kan identiknya adalah al ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi-nabi. Nabi-nabi itu kan dekat sama Tuhan. Iya kan? Ya kalau kita tidak di level ulama, paling kita menjadi pelayan ulama. Kira-kira begitu. Berkhidmat untuk ulama. Itu jadi bagi saya mungkin muktamar ini bisa dihandle kalau misalnya 2 miliar, 3 miliar, anggarannya 5 miliar, mungkin 2 orang, 3 orang alumni ini selesai. Tapi bagi saya janganlah dimonopoli, kasih kesempatan kita berbagi berkah. Ada masyarakat, simpatisan Asadia, orang tua santri, kita kasih kesempatan untuk berbagi berkah. Karena ini kan pesta 5 tahunan dan tidak dimiliki oleh yang lain, ya kan? Hanya Asadia miliki untuk saat ini. Ya ini peninggalan ulama. Ini konseptornya ini ulama. Yang memikirkan muktamar ini kan ulama. Ya kan? Dan ulama itu yang ya itu berkaliber ya ulama wali-wali Allah di masanya. Ya kan? Kenapa bisa bertahan itu mungkin itu wali-wali yang menetapkan, ya kan? Ini sudah yang ke-75 tahun. Nah, makanya saya pernah katakan bahwa untuk muktamar yang ke-15 ini, karena saya juga tidak tahu atas dasar apa yang saya dipilih menjadi ketua, makanya saya berpikir apalah atas dasar saya ini dipilih ketua. Maka saya berpikir saya harus berbuat apa yang tidak pernah dibuat orang dalam hal yang baik, ya kan? Kita buat acara ini yang belum pernah dibuat sebelum muktamar sebelumnya. Apa itu? Ya ini kita rumuskan apa. Jadi kita ada 3 poin. Pertama, ada 3 unsur. Bukan hanya acara muktamar saja, tapi kita ada 3 unsur yang harus terpenuhi. Pertama, hak masyarakat. Apa haknya masyarakat? Ya mungkin seperti sunatan massal, ya kan? Seperti pengobatan gratis bagi masyarakat. Mungkin itu hak masyarakat. Mungkin ada semacam seni hiburan dalam bentuk seni, karena ya ini dakwah juga bahwa Asadia tidak mengharamkan musik, ya kan? Tidak seperti yang mungkin ustaz-ustaz yang lain ini bid'ah dan lain enggak. Ya kan kira-kira begitu adanya. Itu hak masyarakat. Kemudian ada hak santri. Hak santri sehingga di muktamar ini kami panitia mengusulkan oleh grup tak PP pengurus pusat agar supaya adik-adik santri-santri nggak diliburkan. Karena ada haknya itu bagaimana belajar di muktamar ini, karena yang akan bermuktamar berikutnya 20 tahun 30 tahun ke depan itu santri-santri yang sekarang. Maka dia punya hak
Makanya pertama jangan diliburkan. Hak santri kan ada cabang-cabangnya. Kita mungkin buat perkemahan, ya kan, buat bakti sosial melibatkan. Jadi bakti sosial antar santri libatkan, kemudian menuju hari santri nanti, kemudian ke masyarakat. Itu bakti sosial untuk masyarakat. Jadi terpenuhi hak masyarakat, hak para santri. Yang ketiga adalah hak intelektual. Itu biasa kita adakan seminar nasional dan seminar internasional. Dan ini kemarin digagas oleh IKKAS Jakarta. Itu ada pramuktamar seminar nasional. Seminar nasional diadakan nanti tanggal 1 sampai 2 Oktober itu di Istiqlal, Masjid Istiqlal Jakarta. Itu narasumbernya ya tokoh-tokoh nasional, Prof. Quraisy, Syihab, dan banyak tentu juga Profesor Gurta, Profesor Nasruddin Umar, dan beberapa tokoh lain. Itu puluhan tokoh-tokoh nasional yang berlatar belakang Asadiyah tentunya. Itu yang akan, itu hak intelektual. Dan mungkin seminar nasional. Nah, mungkin kita seminar nasional Jakarta. Mungkin nanti alumni-alumni mengadakan seminar internasional. Itu hak intelektual. Jadi karena Asadiyah memiliki alumni, bagi saya Asadiyah itu kaya. Mungkin kalau kita lihat infrastrukturnya kurang, tapi Asadiyah itu kaya. Kenapa? Dia memiliki alumni yang luar biasa, yang multi talenta. Di sektor manapun insya Allah Asadiyah punya alumni. Kaya bukan dalam bentuk materi. Ya, kita ke parpol ada alumni sana, kita ke pengusaha ada alumni, kita ke kampus alumni memang di situ. Gitu. Ya, kira-kira gitu nih. Kita misalnya ke kementerian agama sudah pasti. Bahkan Kementerian Kominfo pun ada alumni kita. Ya kan? Dispora ada alumni kita. Itulah Asadiyah. Jadi ada istilahnya barakana Asadiyah. Ya. Kira-kira jadi itu harapan saya. Dari tempat ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman alumni, sahabat-sahabat alumni Asadiyah yang luar biasa semua. Tanpa dukungan dan support para alumni, mungkin acara ini susah berjalan secara maksimal. Ya, jadi saya hanya amanah saja sebagai ketua, tapi tentu saya didukung oleh para alumni dan tentu masyarakat pecinta saja tentunya. Siap. Dan rakyat Sulsel juga. Siap, kasih. Ya, jadi terima kasih atas seluruh penjelasan yang telah kita dapatkan dari Ketua Panitia Muktamar ke-15 Asadiyah. Yang tadinya saya sendiri pribadi nih Pak Ustaz tidak terlalu familiar buat saya yang namanya Asadiyah, tapi berkat penjelasan Pak Ustaz ini saya jadi agak mengerti lebih banyak lagi tentang Asadiyah ini, dan itu akan tersalurkan nanti ke masyarakat umum tentang Asadiyah. Itulah saya tadi bagaimana menasionalkan nama Asadiyah ini, karena sangat layak sekali dan sudah layak sekali karena kita punya tokoh nasional. Betul. Sudah banyak. Ya, terima kasih sudah bersama kami di podcast Harian Rakyat Sulsel. Pada kesempatan kali ini mungkin kita bisa mendengar penjelasan langsung dari Ketua Panitia terkait persiapan Muktamar ke-15. Saya Alif, terima kasih telah menyaksikan podcast Harian Rakyat Sulsel, dan terima kasih juga buat Pak Ketua Panitia Haji David LC. Sampai jumpa di podcast Harian Rakyat Sulsel berikutnya. Salam.